Apakah bom bunuh diri yang dilakukan pejuang Palestina dibolehkan? Jangan katakan bom bunuh diri. Ini dikritik ulama Mesir. Jangan katakan harakah intihariyah, tapi katakan harakah istishhadiyah. Harakah intihariyah, gerakan bunuh diri. Itu pers barat yang mengatakan. Yang betul adalah harakah istishhadiyah, gerakan mati syahid, bukan mati konyol. Apa dalilnya? Nabi terkepung. Perang Uhud kalah, perang Badar menang, perang Uhud Nabi terkepung, sahabat berkeliling, musuh sudah dekat, masuk ke dalam kelompok musuh pasti mati. Datang seorang sahabat mencabut pedangnya, masuk dia ke tengah, dia putar keliling, mati musuh, dia pun mati. Itu dalil harakah istishhadiyah. Kalau saya masuk ke dalam kelompok bergejolak nanti PKI sudah datang seorang, dia ambil cabut pedangnya, 99,9% dia masuk ke situ pasti mati. Tapi dengan masuknya dia ke situ, gentar musuh, otomatis masuklah engkau ke dalam. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang, letupkan, ledakkan, mati syahid. Namanya harakah istishhadiyah. Itu dalil perang Uhud. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol, inilah antek-antek Zionis Amerika. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Kita pun ikut latah mengatakan berita pagi ini telah mati gerakan bom bunuh diri. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak Islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Bencana alam, padahal azab dari Allah. Dia katakan bencana alam. Alam membuat bencana sendiri. Kalaupun mau katakan bencana alam, robah bencana Allah dan bencana alam. Apa hukumnya bom bunuh diri seperti di Palestina? Namanya juga bom bunuh diri, ya bunuh diri. Tidak ada bom syahid. Seperti juga terjadi di Indonesia. Kesian kalau itu dilakukan oleh sebagian pemuda muslim. Jahil, bodoh. Disebabkan ajaran-ajaran yang sesatin, yang perlu diberi pengarahan, perlu diajarkan. Terlarang kita bunuh diri dalam keadaan apa saja. Tujuan apa saja, enggak boleh. Bunuh diri tetap bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu bunuh diri kamu. Hatta dalam medan perang jihad, misalnya kaum muslim perang jihad melawan orang-orang kafirin, kemudian dia pasang bom di badan dia, kemudian dia terjunkan dirinya ke tempat musuh, dia bunuh diri, terlarang, tidak boleh. Itu yang sesungguhnya jihad. Apalagi ini yang bukan jihad tapi kerusakan. Dia sudah bunuh diri, satu kesalahan besar, dan nanti akan diazab. Orang-orang yang bunuh diri itu, kata Nabi SAW, diazab sesuai dengan cara apa dia bunuh diri. Bagaimana terangkan di hadis sahih Bukhari dan Muslim. Terlarang bunuh diri, tidak boleh. Karena apa? Karena yang mati siapa duluan? Dia duluan. Berbeda kalau jihad perang dengan orang-orang kafirin, dia pegang senjata, dia serang ke tempat musuh dan dia ditembak oleh musuh, dia mati, itu syahid. Itu kalau yang jihad sebenarnya. Oleh karena itu tidak ada fatwa ulama boleh bom bunuh diri. Itu di Palestina orang-orang bodoh yang mengerjakan. Tak ada fatwa ulama, tak ada ulama menganjurkannya. Dia pasang bom, dia bunuh, dia bom Yahudi mati 1-2. Pada hari itu juga orang Yahudi memberondong orang-orang Palestina, 100-200 orang mati. Bodoh. Bahkan orang Palestina sendiri pernah bilang jangan, karena sebentar orang Yahudi akan habisi kita. Lihat, bukan hanya laki-laki, kaum wanita pasang bom, ceburkan diri mati. Siapa yang fatwakan orang-orang sesat? Lalu masuklah musuh-musuh Islam yang menyamar dari kaum muslimin, memanas-manas, berpakaian dengan pakaian Islam, berbahasa dengan bahasa Islam. Masuk mereka, masuk musuh-musuh Islam dari Yahud dan lain-lain, nyelundup orang-orang tidak dikenal, merusak Islam. Dan anak-anak muda yang bodoh ini nggak tahu. Dia diajarkan begini-begini dan seterusnya. La taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri-diri kamu, nggak boleh. Terlarang. Entah dari mana fatwanya, tapi yang jelas tidak ada fatwa ulama. Karena nas Al-Quran melarang, nas hadis melarang. Itu kalau jihad betul-betul terlarang, tetap terlarang, nggak boleh. Bagaimana kalau yang bukan jihad seperti sekarang ini? Ada bom di Yordan, di Saudi Arabia, di Indonesia ini. Bukan jihad, fasadan fil ardh, membuat kerusakan di muka bumi, membunuh tanpa hak. Tadi saya sudah bacakan
hadisnya. Itu orang kafir yang mati. Bagaimana kalau yang mati kaum muslimin? Dan bukan hanya menumpahkan darah, merusak harta, mengganggu keamanan. Orang jadi tidak tenang, orang jadi saling curiga. Kalau orang curiga sama kaum muslimin, sini sebentar, oh teroris. Saudara keluar negeri curigain, dilihat, dikecilkan kaum muslimin Indonesia ini. Kecil, hina. Saya sering keluar, sering dipelototin orang-orang, sering diperiksa. Kenapa? Kesalahan dalam beragama, fatal, merusak semuanya. Nanti pengajian ta'lim dicurigai, semua orang curiga. Orang yang kuat taat kepada Allah dan Rasulnya, wah ini seperti kaum yang mereka yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini fatwa yang sesat dan menyesatkan. Tidak ada dalam Islam bom bunuh diri, bom syahid. Mereka katakan bom syahid kalau nggak salah. Nah, ada bom syahid. Yang syahid itu perang jihad betul-betul dengan syurut yang memenuhi persyaratannya di bawah pimpinan imam dalam orang-orang kafirin. Jihad perang, menyerang musuh, mati, tembak atau diberi dia di bom, syahid insyaallah taala. Pasang bom di badan, lalu masuk ke benteng musuh, tempat musuh, pencet, tarik, meledak, dia dulu yang hancur, bunuh diri. Antum pernah baca hadis di Sahih Bukhari pada zaman Rasulullah SAW ketika seorang sedang perang dan dia hebat sekali perangnya, banyak musuh yang mati oleh dia. Lalu kata Nabi SAW, dia katakan, innahu min ahlin nar, dia termasuk dari penghuni neraka. Diselidiki oleh sahabat, ternyata dia terluka parah, lalu dia bunuh diri. Itu jihad bersama Nabi SAW. Itu jihad. Bunuh diri, nar. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Secara umum, radikalisme itu ada dua. Ada radikal secara fisik dan ada radikal secara ideologi. Baik, peledakan, pengoboman, pencurian, perampokan, pembunuhan dan sebagainya itu radikal fisik namanya. Dan ada radikalisme, dia bentuknya ideologi, pemahaman. Dan secara pemahaman ini lebih berbahaya daripada radikalisme secara fisik. Radikalisme secara fisik itu muncul kenapa? Karena ada ideologi, kan begitu. Makanya kalau ideologinya tidak kita perangi, ya, ibaratnya gugur satu tumbuh seribu. Perang terhadapnya juga dalam dua bentuk ini. Bentuk fisik. Kalau bentuk fisik, inilah tugas negara, aparat keamanan. Dan kita juga kalau diminta oleh negara untuk membela secara fisik, kita tidak boleh menolak. Itu hukum syariat. Ya kalau misalnya kepala negara minta kita untuk membela negeri kita ini, dalam bentuk mengorbankan jiwa, kita harus latihan militer supaya bisa membela negara. Karena pemerintah meminta, kita wajib untuk ikut. Itu hukum di dalam syariat. Nah, secara fisik juga, itu harus dipahamkan ya. Jadi kalau ada orang yang melihat misalnya ada sebagian buron dicari oleh pemerintah, orang berbahaya dicari oleh pemerintah, sudah diumumkan ini dicari oleh pemerintah, dia lihat tinggal di samping rumahnya, terus dia diam-diam saja, itu tidak boleh, tidak dibolehkan dalam syariat. Itu bentuk melindungi. Baik, itu diantara bentuknya hal-hal yang terkait dengan fisik. Adapun ideologi ini, sebab ini memang tugasnya orang-orang yang berilmu. Jadi kalau perang secara ideologi, ya diperangi dengan ideologi juga. Harus diterangkan letak kesalahannya di mana, kekeliruan berfikirnya di mana. Terhadap radikalisme secara ideologi itu kadang lebih penting daripada memerangi secara apa? Secara fisik. Iya. Tahu kaum Khawarij? Ini orang-orang yang mencontohkan pemberontakan. Ya, para pemberontak pertama mulai muncul di masa Utsman bin Affan. Kemudian diperangi oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Kaum Khawarij ini mengaku dirinya muslim dan mengaku dirinya berperang itu di jalan Allah. Dan mereka menganggap dengan perang itu mereka masuk surga. Tapi yang dia perangi siapa? Khalifah yang mulia Ali bin Abi Thalib dan para sahabat. Tapi lihat slogannya, cari surga, ingin mati syahid. Ya, menegarkan amar ma'ruf nahi munkar, bahasa-bahasanya bagus. Ya, sama dengan sebagian kelompok sekarang ini yang muncul ini. Kita ingin menegakkan khilafah, ingin amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kita ingin merubah pemerintah kepada arah yang lebih baik. Itu bahasa-bahasa sama. Kaum Khawarij di masa dahulu seperti itu bahasanya. Makanya jangan tertipu dengan slogan, dengan pakaian, dengan penampilan. Tapi yang dilihat itu hakikatnya, ideologinya apa? Iya. Kaum Khawarij ini diperangi oleh para sahabat.
Tidak ada yang mundur mereka. Marah senang kalau mati, dianggap dirinya apa? Mati syahid. Tapi ingat, lihat kekuatan ideologi. Ibnu Abbas suatu hari minta izin kepada Ali bin Abi Thalib. Kata Ibnu Abbas kepada Ali bin Abi Thalib, saya mau datangi kaum Khawarij di kampungnya. Kata Ali bin Abi Thalib, mau apa ke sana? Saya ingin debat mereka. Mengajak mereka kembali kepada jalan yang lurus. Kata Ali bin Abi Thalib, saya khawatir terhadap engkau anak paman Rasulullah. Nanti ada bahaya menimpa kamu. Kata Ibnu Abbas, tidak perlu khawatir. Ibnu Abbas ke sana sendirian. Sendirian ke sana. Setibanya di sana, dilihat oleh kaum Khawarij. Mereka pun ribut. Ada yang berkata, jangan diajak ngomong. Bahaya ini orang. Ada yang berkata, tidak, kita debat aja. Akhirnya terjadi perdebatan. Mereka sampaikan 4 alasan mereka kenapa membangkang kepada Ali bin Abi Thalib. Ibnu Abbas hanya bacakan 4 ayat dan 1 hadis. Rujuk, tadinya jumlah mereka 6.000 orang. Setelah Ibnu Abbas membacakan 4 ayat 1 hadis, rujuk dari mereka 2.000 orang bertobat. 2.000 orang. Sebagian riwayat menyebutkan 4.000 orang. Ini kekuatan ideologi namanya. Diperangi dengan pedang, nggak mau kembali mereka. Cuma dibacakan ayat-ayat oleh Ibnu Abbas dan 1 hadis. Berapa orang yang rujuk? 2.000, sebagian riwayat 4.000. Ini kekuatan ideologi. Jelas ya? Nah, karena itu ideologi ini penting kita miliki. Sebab ini benteng keamanan. Baik. Jadi cara memeranginya sudah kita tahu ya. Bahwa diperangi secara fisik itu tugas pemerintah. Ya. Adapun secara ideologi itu orang-orang yang punya ideologi. Bagaimana meluruskan ideologi yang keliru. Itu perannya para ulama di situ.